Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel Nah Media. Dan senang sekali gue bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Dan gue bersyukur kali ini gue Tulang Samuel akan menemani kalian sebagai host di segmen hari ini. Kita sesuai dengan janji kita masuk di segmen yang baru, yaitu OTG gitu ya. Ini kata yang mungkin familiar banget di telinga kita hari-hari ini. Tapi OTG ini bukan orang tanpa gejala ya, karena itu serem banget gitu. Tapi OTG kali ini yaitu obrolan tentang generasi. Gitu. Jadi kita pengen lewat segmen ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kehidupan, berbagi kebenaran, sehingga teman-teman semua yang menyaksikan acara ini boleh benar-benar diberkati dan kalian pun dimotivasi untuk punya wawasan baru, punya kekuatan baru lah untuk melangkah dalam kehidupan kalian. Sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin episode pertama dan episode kedua dari video kita, dan tentunya kita bersyukur bisa benar-benar berbagi buat kalian sehingga Nah Media ini ada tentunya untuk menjadi sahabat, menjadi rumah untuk kalian semua bisa semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam. Oke, teman-teman, kali ini gue nggak sendiri. Gue akan ditemani dengan dua leaders dari Nah Media. Tentunya mereka pun kece banget, super keren banget. Mereka udah bener-bener punya hati buat generasi, dan tentunya kita akan sama-sama nanti mendengarkan pengalaman, kehidupan mereka, dan gue yakin kita semua akan diberkati lewat pengalaman mereka. Langsung saja kita sambut kedua leaders kita yang luar biasa ini. Oke, welcome buat kedua sahabat gue, yaitu Stephanie and Roya. Hai. Mana suaranya? Wow, keren ya. Halo semua, sorry. Halo, Hai. Stephanie, halo Roya. How are you today? I'm fine. Oh, ya. Mantap. Oke, buat Stephanie, kita udah kenalan tentunya di episode pertama kedua. Dia sebagai host dan keren banget. Dan gue pengen ini, maksudnya kita pengen tahu kegiatan ataupun mungkin apa aja yang lagi lo lakuin, khususnya nih di bulan pertama di tahun yang baru ini. Boleh, Van, silakan sharing. Oke, hi everyone. Senang banget akhirnya ketemu lagi. Saat ini kalau misalnya gue mungkin sama lah kayak orang-orang pada umumnya gitu kan, gimana cara menata hidup lagi di 2021 gitu kan. Terus 2001. kayak belum move on. Terus udah gitu juga kata gue ada di satu gereja di Sidoarjo, jadi ya gue ngurus program-program baru, bisa juga gue yang evaluasi program-program lama di 2020, apa sih yang ada harus gue rubah, gue tambah, gue ilangin supaya di tahun 2021 ini pelayanan gue nanti lebih efisien. Terus gitu juga gue juga mengatur untuk resolusi hidup gue yang mungkin udah tertunda bertahun-tahun. Ada beberapa resolusi ternyata yang dari 2015 sampai sekarang itu resolusinya masih sama gitu. Jadi semoga lah 2021 ini resolusinya memang betul jadi resolusi, bukan cuma wacana kayak gitu. Dan aktivitas gue yang lainnya di awal tahun ini lagi semangat banget untuk join di Nah Media. Gitu kira-kira. Wow, keren ya. Tentunya dua fokus ya, di pelayanan masih menyesuaikan dengan cara yang baru, tapi tetap semangat, tetap excited untuk melayani. Dan kemudian tadi berapa? Udah 2016 ya, resolusi yang belum tercapai, tapi biarlah kita doain di tahun ini lo bisa capai apa yang jadi wish buat lo pribadi. Oke, next, ini satu leaders yang hari ini baru nongol, karena 2 episode kemarin mungkin sibuk banget. Karena luar biasa juga pelayanannya. Langsung aja kita sambut satu leaders kita ini, dan kemudian nanti akan memperkenalkan diri dan apa sih yang lagi dikerjain hari-hari ini dalam pelayanan. Please welcome Roya, brother kita. Halo, shalom semua teman-teman, Bang Sam. Yes, oke. Thank you buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Royan Saputra, bisa dipanggil Royan. Ya, lebih seringnya begitu. Saya kesibukan sekarang karena pelayanan di gereja Rehoboth Ebenezer Gang Lunah 4 Bandung.
Kesibukan sekarang ya pelayanan di gereja. Pelayanan gereja seperti ya sama ya pada umumnya tuh gereja sekarang ibadahnya online ya. Jadi mungkin kegiatannya sekarang lebih banyaknya dalam bersifat online. Contohnya mungkin lebih banyak sering take video atau ya di depan laptop atau komputer ngedit video seperti itulah. Dan lebih banyak doa syafaat dan rebahan karena nggak boleh kemana-mana. Kalau tadinya kan pelayanannya dalam bentuk offline artinya bisa terjun langsung ke lapangan, kunjungan ke jemaat atau kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan pelayanan juga. Ya kalau sekarang kan memang serba dibatasi ya. Ya harus taat sama aturan pemerintah juga seperti itu. Apalagi sekarang PSBB-nya baru lagi Bang Seng di Bandung ya. Jadi Iya, baru minggu ini ya. jadi ya kita harus taat lah sama pemerintah juga. Oke, seperti itu. Oke, good. Sip, keren. Oke, welcome Brother Royan ya. Selamat bergabung dan gue yakin lu juga bisa ngasih sesuatu gitu. Tadi kan lu bilang memang kondisinya kita nggak bisa kemana-mana, tapi biarlah dengan pelayanan ini kita tetap bisa menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Oke, keren banget. So guys, hari ini ada satu topik yang mau kita bahas di OTG kita. Gitu. Kita akan membahas tentang satu tema yang mungkin ini mirip-mirip kayak judul lagu gitu ya, karena temanya itu judul lagu lah gitu ya. Yaitu telah selesai gitu ya. Telah selesai atau sudah selesai gitu. Nah, kenapa telah selesai atau sudah selesai? Ini menjadi apa ya? Kita dapat inspirasi dari sebuah lagu. Gue pribadi ini dapat disegerin gitu dengan satu lagu yang 1 bulan terakhir hype banget gitu, dari Sound of Hope gitu, dimana memang ngingetin kita gitu bahwa permasalahan kehidupan kita yang mendasar berkaitan dosa, masa lalu, dan apapun gitu, udah Tuhan selesaikan gitu. Ketika dia datang ke dunia dan kemudian berkorban gitu. Jadi keren banget gitu. Meskipun ya kalau berbicara masalah kehidupan, tentunya masih banyak ya, kita sedang menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Khususnya kita generasi muda nih, nggak tahu nih generasi teman-teman kita, anak-anak muda, berhadapan dengan relationship, berhadapan dengan orang tua, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan sekolah mereka, kuliah mereka, many things gitu, banyak hal gitu. Tapi gue pengen di kali ini kita sama-sama sharing nih ke teman-teman berkaitan dengan pergumulan dosa, pergumulan masa lalu, kesakitan-kesakitan, kekecewaan, drama-drama kehidupan yang sesungguhnya harusnya kita sadar gitu bahwa Bible juga, Alkitab juga udah benar-benar meyakinkan ke kita gitu bahwa semuanya itu udah selesai gitu. Nah, buat gue pribadi guys, gue ingat istilah ini, itu gue akhirnya menyadari istilah ini dan kemudian sangat memberkati gue ketika gue tahun lalu ya, gue akhirnya kena juga COVID-19 waktu itu 4 orang gitu, dan kemudian satu kalimat yang membuat gue akhirnya bisa jreng gitu. Jreng itu apa ya? Semangat lagi gitu ya, semangat lagi dan kemudian antusias ketika di hari ke-9 ketika gue dirawat, sang dokter bilang gitu bahwa kamu udah negatif gitu, kamu udah sehat, kamu udah sembuh gitu. Satu kalimat itu aja tuh membuat kita apa ya? Karena kan kita tahu kalau kita masih positif, kita masih harus dirawat COVID pada waktu itu. Tapi kalau ketika dokter itu bilang kamu udah negatif, kamu udah sembuh, wah ini keren banget gitu. Ini membuat istilahnya tuh apa ya? Nggak perlu kita minum extra jos atau apapun lah ya, multivitamin gitu, itu udah vitamin yang membuat gue akhirnya gila, keren banget gitu. Nah ini akhirnya gue paham gitu, ketika Tuhan bilang sudah selesai, that's enough, it is finished, atau apapun istilahnya, itu seharusnya membuat kita sadar gitu bahwa betul berkaitan dengan dosa kita, berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan apapun gitu, sesungguhnya udah Tuhan selesaikan gitu. Dan kita pengen gitu, gue pengen teman-teman yang tentunya masih bergumul dengan hal-hal tadi, kalian pun nyadar gitu bahwa Tuhan tuh udah menanggung semuanya buat kita gitu. Bahkan ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih gagal, bahkan ketika kita masih dalam sakit hati, bahkan ketika kita masih ada dalam keterpurukan, Tuhan udah hadir buat kita dan Tuhan udah bilang, gue udah tanggung itu semua. Pokoknya keren banget guys gitu.
Nah, jadi ini teman-teman, Stephanie, Royan, kita mau share nih. Kita pengen share ke teman-teman. Tentunya kita pun punya pengalaman-pengalaman ya, lo dalam kehidupan lo, pelayanan, kehidupan pribadi, berkeluarga, bahkan mungkin relationship dengan someone special yang tentunya kadang membuat kita bergesekan. Orang tua juga yang kadang kita nggak paham orang tua kita maunya apa, kita maunya apa. Kadang gereja juga kita punya leaders, para pemimpin yang membuat kita akhirnya udahlah, gue benci dengan mereka. Akhirnya nyalainnya Tuhan gitu, bencinya sama leaders, pemimpin, tapi nyalainnya Tuhan. Mau pelayanan lah, nggak mau lagi ibadah lah, pengennya free gitu, bebas gitu. Tapi balik lagi gitu, di segmen kita hari ini kita pengen share gitu, apa sih pengalaman berkaitan dengan masa lalu kita, kita ngalamin hal yang kelam, masa lembah kekelaman, masa yang hitam, berkaitan dosa, berkaitan masa lalu, berkaitan apapun gitu, yang akhirnya kita bisa berkata hari ini nih ya, hari ini kita bisa berkata it is finished, Tuhan udah selesai dan gua punya semangat yang baru lagi gitu. Meskipun nggak gampang ya, takes time, tapi biarlah ini boleh menginspirasi. Nah, gue pengen mungkin dari yang pertama dari leaders kita, dari Royan, Gen Brother, boleh nggak lu share gitu apa yang kira-kira bener-bener lu syukurin sampai dengan hari ini dan lu bisa bilang how great is our God gitu. Tuhan keren banget dan lu bisa berkata Tuhan udah selesaikan masa lalu gua gitu. Oke, berarti silakan boleh sharing sehingga ini jadi inspirasi buat teman-teman kita. Oke, thank you Bang Jo. Suaraku jelas nggak teman-teman ya? Jelas ya? Jelas. Ini sih saya percaya sini bagian dari rencana Tuhan ya. Buat sharing ke teman-teman apa yang jadi berkat buat saya secara pribadi, bisa saya sharing buat teman-teman semua juga untuk pendengar semua nanti. Baru tadi pagi saya sempat sharing-sharing ngobrol-ngobrol sedikit lah sama Ibu Gembala dengan Ibu Gembala. Satu hal yang saya membuat saya diberkati itu dengan obrolan tadi pagi adalah kalau Tuhan sudah pilih pasti Tuhan akan pakai gitu. Kalau Tuhan sudah pilih pasti Tuhan perlengkapi. Dan saya ingat juga beberapa pengalaman dari Bang Sam juga waktu pelayan di Sumba. Bang Sam pernah sharing kalau Tuhan yang utus pasti Tuhan yang urus. Benar nggak sih? Jadi saya percaya itu. Jadi kalau berkaitan dengan mungkin pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat saya syukuri sekarang, ini sih mungkin pengalaman pribadi yang sangat umum yang bisa dibilang lah mungkin semua anak muda lelaki itu pernah ngalami dan pernah mencoba untuk masuk dalam dunia ini. Itu tentang rokok dan judi lah mungkin lah ya. Yang paling umum, yang paling umum mungkin itu, yang paling umum. Kenapa saya bilang saya syukuri itu karena saya bukan mau menyinggung apa, tapi saya bersyukur di tahun 2013 itu Tuhan ngutus seseorang, tepatnya paman saya untuk mengajak saya sekolah teologi di Bandung, tepatnya di Tiranos. Waktu itu sih memang ketika dipanggil, mau nggak kuliah ditawarin untuk kuliah di Bandung, mau nggak kuliah sekolah teologi. Dalam pemikiran saya, wah kesempatan untuk keluar dari daerah saya, Sulawesi gitu, dan masuk ke daerah yang sangat-sangat ramai dan sangat-sangat padat gitu, masuk Pulau Jawa, apalagi daerah Bandung ya. Jadi jujur waktu 2013 masuk di Bandung itu, ya masuk Tiranos itu ya panggilannya masih bukan setengah-setengah lagi sih, masih baru 1% gitu. Baru 1% karena memang tujuan atau motivasinya itu bukan untuk kuliah, bukan untuk diperlengkapi, tapi itu tadi pengen keluar dari daerah sendiri untuk nimba pengalaman baru, pengalaman yang duniawi maksudnya. Jadi 3 bulan saya kuliah itu, jujur aja 3 bulan saya kuliah itu ya masih belum ada panggilan sama sekali. Bahkan saya masih ingat sih waktu itu 3 bulan pertama itu beberapa pakaian dalam ransel dan koper saya itu nggak pernah saya keluarin gitu, karena memang rencananya untuk kabur. Tapi setelah 3 bulan setelah itu, karena terus diperlengkapi sama Tuhan, dan yang paling penting di sini saya percaya sini bagian dari rencana Tuhan. Kenapa saya bisa lepas dari situ? Karena satu yang saya percaya, komunitas juga sangat membantu kita untuk lepas dari hal-hal yang duniawi gitu. Kalau di Tiranos kan saya masuk asrama, jadi saya nggak bisa sama sekali yang nyentuh yang namanya rokok lah, yang namanya judi lah, yang apalagi yang namanya miras. Kalau saya miras nggak pernah sama sekali. Tapi saya bersyukur sih melalui komunitas yang baik ini, yang Tuhan siapkan, wadah yang Tuhan siapkan, saya bisa lepas gitu. Padahal yang tadinya itu
mungkin teman-teman nggak percaya, di tahun 2009 atau 2010 itu saya pernah masuk rumah sakit sekali gara-gara rokok gitu. Sampai pingsan ngerokok. Dan waktu itu sering dulu di rumah itu nggak pernah pulang karena ya judi. Kalau malam-malam pasti keluar judi sama teman-teman. Ya mungkin judinya bagi saya sih nggak ada judi yang namanya ringan, nggak ada yang berat. Semua judi itu ya salah, artinya berat semua, dosanya sama gitu. Tapi saya bersyukur sih kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan perlengkapi sampai saat ini tuh, saya sangat-sangat bersyukur. Kalau teman-teman mungkin teman-teman boleh tahu, almarhum papa saya itu salah satu yang membuat almarhum papa saya jadi akhirnya jatuh sakit dan meninggal dipanggil Tuhan itu ya karena rokok sih. Jadi saya bersyukur melalui pengalaman itu saya mau sharing ke teman-teman. Kalau saya bisa dipanggil sama Tuhan, saya bisa diperlengkapi sama Tuhan dan lepas dari hal-hal seperti itu, artinya dari keterikatan rokok dan judi, saya yakin nih teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal itu, aduh, teman-teman tolong lepaskan karena itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan pribadi kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sangat-sangat enggak disebutnya enggak cocok lah untuk sebagai panutan mungkin. Ya kalau saya ingat dulu, kalau papa saya kan perokok berat, jadi kalau saya dilarang ngerokok saya tinggal jawab, papa kan ngerokok, papa nggak bisa ngelarang saya gitu. Jadi ketahuilah teman-teman, pergumulan orang tua ngeliat anaknya ngerokok itu berat loh. Jadi saya belum punya anak tapi saya ngerasa jadi ternyata perasaan papa saya waktu ngeliat saya ngerokok itu seperti ini. Jadi orang tua itu maunya itu dalam kehidupan kita tuh baik, dalam artian kehidupan kita tuh sehat. Selain karena rokok itu nggak baik untuk kesehatan, ya janganlah kita merusak bait Allah yang Tuhan pakai ini gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Bang Ken. Wow, jadi tadi bentar ya, 2013 ya. Masih memutuskan untuk keluar dari Mamasa ya, di Mamasa. Meskipun awalnya lu kabur ya, gue jadi ingat kisahnya Yunus juga ya, kabur, tapi tetap rencana Tuhan, agenda Tuhan digenapi lah intinya gitu ya. Dan kemudian lewat komunitas yang tentunya mungkin ngingetin lu, dan kemudian lu pun mungkin secara pribadi diingetin lagi bahwa lu tuh berharga, lu tuh bait Allah dan lain sebagainya, lu tubuh Tuhan gitu. Maksudnya ya tubuh itu berharga gitu, jangan dinodai dengan apapun. Nah, akhirnya ya beriring waktu, keputusan lu, dan akhirnya lu bisa lepas dari yang namanya rokok dan judi tadi ya. Ya, judi. Nah, sabung ayam atau apa nih judi? Enggak. Dulu saya teman-teman dulu tuh kalau saya bangun, bukan bangun berdoa, bukan saat teduh, tapi bangun, teman-teman mungkin tahu rumus nomor itu. Kalau tempat saya kenalnya namanya Porkas. Rumus judi ini. Jadi sio gitu, teman-teman tahu sio ya? Sio. Jadi sio ini sio. Okay. Ya, jadi bangun pagi-pagi itu bukan saat teduh atau apa ya, ngurusin nomor tadi malam mimpi apa nih. Jadi kalau mimpinya tentang binatang ini, wah ini kaitannya sama sio ini. Jadi itulah seperti itu. Saat judi ya? Iya. Bukan saat teduh, saat judi. Seperti itu. Oke, tapi keren banget ya. Yang gue tangkap sih tadi lu bicara tentang komunitas ya, dalam komunitas entah di kampus atau komunitas lain yang akhirnya membuat lu sadar gitu, dan akhirnya lu memang bisa bersih. Nah di sini gue teringat statement ini ya, dibilang kan pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik, tapi pergaulan baik sebaliknya akan membuat kebiasaan buruk itu menjadi baik gitu. Jadi ya tergantung di mana kita ada gitu. Makanya balik lagi teman-teman generasi muda, ketika lu sedang ada dalam situasi yang mungkin lu lu terikat dengan apapun lah ya, tadi bicarakan Royan udah sharing rokok lah, judi lah, at least nanti mungkin pornografi kalau cowok kan, atau apapun, lu gak bisa lepas dari nonton bokep atau apapun, ya lu harus memang di cover dengan komunitas. Lu gak bisa sendiri, semakin sendiri lu semakin takut dan lu semakin gak bisa keluar dari itu. Intimidasi. Tapi ya puji Tuhan, berarti lo hari ini bisa bilang bahwa Tuhan udah selesaiin lu dalam area ini bro. Banget. Semuanya sih ya, banget ya. Jadi tema kita sudah selesai. Sudah selesai ya. Antara lu dan rokok udah selesai ya. Udah nggak ada masalah lagi ya. Antara lu dan judi, puji Tuhan malah sekarang saya lupa rumus-rumusnya seperti aja. Puji Tuhan udah lupa. Oke. Ganti sekarang makan permen aja lah ya, nggak usah rokok ya. Oh,
puji Tuhan nggak pernah pakai permen juga sih, lepasnya itu karena memang punya kerinduan untuk lepas. Jadi satu juga sih, dulu saya sering ditawarin sama nyokap saya untuk makan permen itu, malah permen itu, tapi ternyata teman-teman tuh nggak, saya ingatkan itu sama sekali nggak membantu, karena ternyata yaitu selain komunitas, jadi itu dari kalau Tuhan sudah bekerja di dalam, benar-benar kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, itu kita sadar kalau kita ini bait Allah gitu. Jadi nggak harus kita ngelihat bait Allah. Gitu. Semuanya karena kerinduan sendiri sih. Gitu. Oke. Yang kita bisa pelajari dari pengalaman Royan, teman-teman nggak ada alasan untuk nggak bisa berhenti dari apapun. Termasuk tadi rokok, judi, dan lain-lain. Selama kita mau ada dalam komunitas yang baik, dan kita balik lagi menyadari bahwa Tuhan udah menebus hidup kita, tubuh kita bisa lepas gitu. Tadi Royan udah bilang nggak pakai permen, nggak pakai apa segala macam, akhirnya lu bisa lepas gitu. Bagi gue ini menjadi apa ya? Ini membuat kita semakin apa ya? Dikuatkan gitu. Bahwa kita tuh bisa keluar dari yang namanya addicted tadi gitu. Oke, thank you Royan, keren banget gitu pengalaman lu gitu. Biarlah ini tetap lu bisa share dimanapun bahwa ya lu udah selesai dengan hal itu, dan semua karena kebaikan Tuhan melalui rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dan komunitas yang dan Tuhan siapkan bersama dengan lu. Oke. Berikutnya kita akan dengarkan juga dari leaders kita yang cucok abis gitu ya. Ini paling cantik tentunya ya di antara kita berlima. Oke, dari Stephanie mungkin lu bisa share berkaitan dengan topik kita telah selesai atau sudah selesai, jadi finish gitu. Kira-kira lu bisa bagiin nggak apa yang ada di masa lalu lu gitu yang membuat lu akhirnya sebetulnya ya melewati perjalanan juga, melewati proses, dan akhirnya hari ini lu bisa bilang it is finished, lu bisa berdamai dan lu bisa berkata ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah mungkin kalau spesifik ada pesan buat teman-teman cewek juga gimana supaya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara kita. Oke, please welcome Stephanie. Sorry, tapi sebelumnya kalau misalnya nanti bakal ada noise dari suara gue karena lingkungan tempat gue tinggal dan juga lagi jamnya, jadi sorry kalau nanti ada noise. Oke. Kalau gue pribadi, apa yang udah selesai? Mungkin kalau buat temen-temen kayak misalnya untuk orang tua, masalah sama orang tua dan lain-lain, bisa dibilang kayak udah mainstream ya, yang kayak gitu. Jadi kayak udah biasa aja yang kayak gitu. Maksudnya memang itu pergumulan sehari-hari. Tapi kali ini gue mau cerita sedikit yang menurut gue nih, apa ya, gimana caranya gue untuk bener-bener bisa totally move on dari mantan. Karena gini, posisinya tuh kompleks banget untuk cerita gue. Jadi beberapa tahun yang lalu gitu ya, waktu itu padahal gue udah kuliah teologi, gue tahu kebenaran firman Tuhan. Itu kayak gue punya pacar nih, yang kayak gitu. Satu kelas lagi pacarnya. Gue tuh kayak yang, apa ya, dulu tuh bucin, iya. Apa sih namanya, protektif, sangat overprotect, iya, yang kayak gitu. Posesif juga, iya, yang kayak gitu. Pokoknya itu semuanya dia. Sampai di kelas, gue tuh sampai udah berapa kali kena tegur dosen gara-gara di kelas. Gue tuh paksa dia tuh harus duduk di sebelah gue. Awalnya tuh kayak gitu, gue paksa dia duduk di sebelah gue. Terus kayak misalnya kalau pagi gue ada pelayanan, dia yang siapin sarapan. Gue bayangin loh, ini padahal kita tuh di lingkungan rame orang, tapi gue bisa sampai segitunya gitu kan. Gue paksa dia untuk menjadi bucin juga. Kayak misalnya air minum gue habis, gue suruh dia isiin, yang kayak gitu, sampai segitunya. Dan akhirnya, ya namanya juga waktu itu kan semuanya kayak lagi indah gitu kan. Pasti udah punya cita-cita ke depannya nanti ini gimana, hubungan bakal kayak gimana, dan keluarga udah kenal, segala macam yang kayak gitu. Tiba-tiba kita harus putus. Tepatnya dia yang putusin gue. Dengan kondisi gue nggak tahu kenapa gue diputusin, dan di situ tuh gue kayak yang bener-bener apa ya, gue udah kayak mau mohon banget kayak tolong jangan putusin gue, gue nggak bisa hidup tanpa lu gitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang gue masih hidup sih tanpa dia juga. Jadi kayak gue mikir kayak gitu, gue nggak bisa hidup tanpa lu tuh. Gue bener-bener, gue tuh udah bener-bener menyedihkan banget kondisinya pada saat itu. Apalagi seminggu pertama pasca putus, gue tuh yang kerjaannya tuh gue tiap hari tuh nangis. Padahal tuh posisinya gue tuh lagi praktek.
Lu bayangin dong, gue nggak masuk pergi praktek, gue kagak datang ke gereja, gue di rumah, gue nangis yang kayak gitu, bener-bener kayak orang hilang harapan. Tapi sampai akhirnya gue tuh akhirnya jadi menyalahkan mantan gue gitu, kayak ini semua gara-gara lu nih, kalau lu nggak putusin gue nggak saat ini yang kayak gitu. Akhirnya singkat cerita ya, long short story, gue belajar tentang satu hal. Kenapa sih gue bisa nuntut mantan gue sebegitunya gitu loh? Karena ternyata ada yang kosong dalam diri gue. Ada yang gak komplit dalam diri gue, sehingga gue tuh nuntut dari dia untuk memenuhi itu. Padahal dia tuh gak ada kewajiban untuk memenuhi itu. Setelah gue belajar lebih lagi, waktu itu gue bersyukur banget gue dapet sesi tentang singleness. Gak tahu beberapa tahun yang lalu itu kayak lagi rame-ramenya orang ngebahas tentang singleness, dan akhirnya gue koreksi diri gue sendiri kayak gimana, dan ternyata iya, ada satu titik dalam diri gue tuh yang belum utuh, sehingga gue nyari untuk orang lain untuk penuhin itu. Sekalinya nggak dapet ketika yang gue perlu itu gue nggak dapet, hal yang harusnya itu udah penuh tapi itu ternyata masih kosong, orang lain nggak bisa isi, gue akhirnya jadi drama hidupnya gitu, kayak play victim, kayak menyalahkan ini semua gara-gara lu, ini semua gara-gara dia, ini semua gara-gara ini. Ternyata ada sisi kosong itu karena akhirnya gue sadar gitu loh, gue sebagai anak yang fatherless, gue mencari sosok ayah. Pada saat itu gue bener-bener kayak denial banget gitu, gue cuma mikir kayak yaudah gue fatherless, terus emang kenapa? Dulu gue mikirnya kayak gitu, emang kenapa kalau gue fatherless gue juga tetap bisa hidup kok, yang kayak gitu, lebih ke angkuh, lebih ke arogan. Tapi sebenarnya gue mencari, gue pengen dipenuhin, tapi gue nggak tahu siapa yang bisa penuhin gitu loh. Jadi kayak sampai akhirnya di satu titik gue harus bisa belajar untuk oke, let it go, biarkan semua itu pergi, biarin semua ini lewat. Yaudah, jadi ini waktunya lu bisa rekonsiliasi, nggak cuma sama diri lu sendiri, nggak cuma sama orang lain, tapi juga sama Tuhan. Karena berapa kali gue bener-bener ngerasa kayak ya Tuhan itu ya hanya sekedar Tuhan ya Tuhan, buat gue dia Tuhan, tapi ya udah hanya sekedar Tuhan gitu loh. Gue nggak memposisikan dia sebagai bapak gue nggak memposisikan dia sebagai satu pribadi yang sangat-sangat gue butuhkan dalam hidup gue tuh enggak. Jadi proses itu yang ngebuat gue akhirnya tuh belajar total banget. Gue hiatus dalam dunia berpacaran, gue bener-bener kejar yang namanya arti singleness. Kenapa? Biar gue tuh nggak jadi toksik gitu loh. Gue mikir kan kalau gue gitu terus ya juga sih siapa cowok yang bisa betah sama gue gitu loh. Karena gue nuntut gitu loh. Sedangkan gue juga pada saat itu ya itulah gue bingung gitu. Kadang kalau gue inget tuh gue kadang masih suka minta maaf loh sama mantan gue, dan puji Tuhan kita sampai sekarang relasinya baik, kita tetap berteman. Gue kadang kalau masih inget gue malu gitu, kayak gue minta maaf lagi lah kayak gitu, zaman jahiliyah di mana gue belum ngerti banget. Dan di situ untuk belajar mengampuni, belajar menerima itu susah banget. Banyak orang yang bilang mengampuni itu forgive and forget and forgive, gitu-gitulah, mengampuni dan melupakan. Tapi sebenarnya itu nggak akan bisa dilupakan. Gue nggak akan bisa melupakan kalau gue ini anak fatherless. Gue nggak bisa melupakan bahwa gue nggak tahu bokap gue siapa, yang kayak gitu. Gue nggak akan bisa melupakan itu. Tapi yang paling penting adalah ketika gue bisa menerima. Gue bisa nerima bahwa gue fatherless. Gue bisa nerima ada yang kosong memang dalam diri gue, dan ketika gue bisa mendekat sama Tuhan, minta Tuhan tolong penuhin. Dan ketika gue ngerasa bahwa jadi single itu kan berarti jadi utuh, bukan single secara status ya kayak jomblo gitu, enggak. Tapi kan single itu bicara tentang satu keutuhan. Ketika gue udah ngerasa seperti utuh, gue udah nggak minta-minta lagi ke orang lain. Gue nggak haus akan pujian, gue nggak haus akan kasih sayang, gue nggak yang ngemis-ngemis kayak kamu tuh perhatiin aku dong kayak gitu. Gue udah nggak lagi posisi itu. Jadi ketika sama Tuhan, bener-bener di situ gue ngelihat Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan itu memang pusat kehidupan gue. Ketika gue menyerahkan hidup gue sepenuhnya sama Tuhan, di situ Tuhan bilang selesai. Drama hidup yang kayak kenapa sih Tuhan gak sayang sama aku itu selesai gitu loh. Maksudnya gue sadar Tuhan sayang banget sama gue, dan lewat pelajaran itu akhirnya gue bisa ngeliat gitu loh, gue fatherless tapi gue punya Bapa di surga. Kalau tadinya gue cuma mikir kayak yaudah gue fatherless emang kenapa, jadi sombong, arogan gitu, berasa kayak gue bisa kuat sendiri, tapi ternyata enggak. Jadi sekarang gue secara dunia gue fatherless, tapi gue punya Bapa di surga. Dia yang mencukupkan semua yang gue perlu, dia yang memenuhi semua hasrat hati gue ketika gue mungkin ngiri atau gimana kayak gitu. Ada lah ya perasaan-perasaan kayak gitu, tapi iya, semua kembali sama Tuhan.
Ketika kita udah balik sama Tuhan, serahin semua sama Tuhan, it's finished, semua selesai. Gitu. Wow, keren banget. Wah, ini buat tentunya teman-teman muda ya, entah cewek atau cowok, pastinya ngalamin apa yang Stephanie alamin ya. Gue pun ngalamin juga ya, kita brother Royan juga mungkin ngalamin juga bagaimana kita dalam relationship banyak hal yang mungkin kita lebih kayak tadi ya, Stephanie menuntut pasangan kita. Iya, Lu dong, lu ngertiin gue dong, lu pahamin gue. Padahal kan akarnya tadi udah jelas, Fanny udah sampaikan, akarnya adalah kita tuh kosong gitu. Lu tuh kosong gitu. Makanya ada satu statement, gue lupa ya, statement yang bilang gini, dalam diri kita ada satu spot yang itu cuma bisa diisi oleh Tuhan gitu, oleh kasih Tuhan gitu. Karena apa? Kalau kasih manusia itu kan menuntut, merebut sesuatu gitu. Tapi kasih Tuhan tuh justru mengorbankan, membagi gitu. Nah itu yang gue dapetin dari kisahnya Stephanie tadi. Sehingga akhirnya tadi Fanny bilang bahwa iya, ketika dia udah encounter dengan Tuhan, itu dia nggak ngerasa lagi seperti yang gue harus diginiin loh, gue harus diperhatiin loh, gue menuntutin loh. Enggak kan, akhirnya jadi udah it is finish, selesai kan gitu kan. Ya, ketika itu memang spot itu udah diisi dengan Tuhan, kasih Tuhan, encounter dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, akhirnya lu ngerasa udah nggak ada lagi masalah, bener kan gitu ya. Dan mungkin sedikit tambahan sih Bang, gue nambahin dikit ya kayak gitu. Ini kan kita kan dalam tema itu it's finished gitu, semua selesai. Nah mungkin buat teman-teman juga sepanjang sesi ini kalian tonton, sepanjang kalian ngeliat video ini, kalian juga bisa cross check gitu loh, bahwa sebenarnya ada banyak faktor loh yang mempengaruhi gitu. Apa sih hal-hal yang mungkin belum selesai dalam diri kalian, tapi kalian pengen selesai tapi itu susah, waktunya di cross check gitu. Ketika gue waktu itu gue nggak menyadari apa yang harus gue perbaiki. Sampai akhirnya gue sadar apa yang harus gue perbaiki, gue mau berubah, disitulah kerinduan gue untuk selesai dari semua drama, nggak semua drama kehidupan juga sih, tapi ya minimal tuh kayak nggak cengeng lagi, nggak yang mempertanyakan apakah Tuhan sayang sama gue atau enggak, kayak gitu bisa selesai. Jadi cross check lagi, lihat lagi 2021 kayak ya udah yuk gitu, yang lain dilupain aja, mulai yang baru gitu. Ya, makanya ada satu buku nih berkaitan dengan tadi pengalaman lu, ada satu buku Mencinta Hingga Terluka ya, mungkin kalian udah baca juga gitu. Gue juga belajar dari banget, bestseller. Nah, dari buku itu kan artinya itu tadi ya, ketika kita masih berusaha untuk menarik sesuatu dari orang lain yang kita sayang, ya selamanya itu kita akan perlakukan itu kepada siapapun gitu. Tapi kalau kita udah bener-bener ngalamin kasih Tuhan, ya memang Tuhan tuh kasihnya agape gitu, tanpa syarat apapun kondisi kita hari ini, dia mau berkorban dan mau berdamai dengan kita. Tapi kuncinya di kita gitu. Kitanya mau nggak gitu menerima dia, kitanya mau nggak gitu untuk memang benar-benar ngalamin kasih itu. Sehingga ketika ada perlakuan dari orang, kita nggak langsung reactionnya nggak langsung yang wah gue balas dendam lah, gue sakit hati lah, gue kecewa lah, dan kemudian kepahitan dan ini. Jadi teman-teman, kita juga mungkin nggak tahu nih problem teman-teman, tapi biarlah dari Stephanie tadi, dari Royan bisa benar-benar nguatin kita, bisa benar-benar motivasi kita supaya kita pun balik lagi gitu. Kita ngalamin kasih Tuhan dan kita akhirnya bisa bilang sudah selesai gitu. Tentunya ya kita masih berjalan dalam kehidupan kita, masih banyak part-part berikutnya, tapi minimal ini yang intinya dulu gitu. Makanya tema ini ada yang intinya dulu gitu, supaya kita benar-benar diyakinin lagi bahwa Tuhan udah berkorban loh, Tuhan udah beresin itu loh, dosa kita, masa lalu kita, dan kemudian kesakitan kita apapun gitu. Jadi kita nggak ada alasan untuk akhirnya kita hidup di masa lalu. Nah ini kan yang susah gitu. Nah, oke, keren banget pengalaman kalian. Gue pun tentunya punya pengalaman juga. Yang kalau gue bicara tentang, mungkin kita tahu ya, kita punya 10 hukum Taurat. Di situ kan disebutin ya, bagaimana kita harus taat dan ini. Tapi akhirnya nggak ada orang yang bisa mentaati itu semua. Gitu. Banyak yang gagal, termasuk gue gitu ya. Bicara misalkan ingat dan kuduskan hari Sabat, gue banyak juga melanggar. Bicara tentang hormati ayahmu dan ibumu, banyak melanggar juga. Membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, dan yang terakhir jangan mengingini sesamamu gitu. Gue pengen sharing aja buat teman-teman gitu ya, berkaitan dengan hal ini 2005 gitu ya. Jadi gue tuh
ada di youth juga waktu itu, udah aktif pelayanan, tapi gue melakukan kesalahan, yaitu gue merebut pacar sahabat gue. Ini problem masa muda nih. Jadi gue masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi intinya gue merebut pacar sahabat gue. Jadi kebayangan kita punya sahabat dekat, ya brother gitu ya. Dia pacaran sama satu cewek, teman gue juga gitu. Tapi karena ada satu situasi, akhirnya si sahabat gue ini harus keluar kota di Sumatera. Waktu itu gue masih ingat. Dan akhirnya itu tadi. Nah ini makanya jangan sampai dititipin gitu. Teman gue ini dititipin ke gue gitu. Ya mungkin karena nyaman apa semua segala macam. Disitulah gue akhirnya jatuh gitu. Gue akhirnya dia jatuh cinta lah akhirnya sama si cewek ini. Sekalipun dia masih milik teman gue gitu. Dan akhirnya singkat cerita kita jadian. Teman gue balik ke Bandung waktu itu. Akhirnya, nah inilah cinta segitiga ya kalau ada filmnya ya. Jadi kita pacaran bertiga. Ini kebayang nggak lucunya gitu. Kita pacaran bertiga. Dan kemudian tiap kali weekend kita pacaran tuh di rumah cewek itu. Kita bertiga, satu sofa bertiga. Ngobrol-ngobrol itu unik banget gitu pengalaman gue 15 tahun lalu gitu. Satu sisi gue, aduh gimana ini ya gitu. Satu sisi sayang, tapi satu sisi ini salah. Ini kan susah. Gitu. Satu sisi sayang, satu sisi salah gitu. Tapi akhirnya dari pengalaman itu ya gue menyadari gitu. Gue salah dan kemudian gak gampang gitu untuk akhirnya yang namanya ya antara udah sayang tapi harus tinggalin gitu ya karena kesalahan gitu ya, ini susah gitu. Galau ya. Tapi ya balik lagi di situ gue menyadari gue galau. Tapi ya akhirnya gue menyadari bahwa itu salah dan kemudian yang sulit itu adalah ketika kita harus mengaku itu kepada ya si cowok minta maaf ke si ceweknya gitu-gitulah. Kita rekonsiliasi secara persahabatan meskipun mungkin kalau lu jadi sahabat gue itu tentunya gue pun kalau jadi sahabat itu marah ya, kecewa dan lain sebagainya gitu. Tapi ya bersyukur sampai dengan hari ini ya kita bisa berdamai dan mereka pun udah punya kehidupan masing-masing, gue juga punya kehidupan masing-masing. Tapi kalau flashback lagi, flashback lagi itu membuat gue akhirnya menyadari gitu bahwa kita tuh rentan jatuh gitu. Bahkan ya mungkin di usia-usia SMA, kalian usia-usia kuliah, bahkan mungkin SMP, problematika drama seperti ini tuh ada gitu. Nah, biarlah ini pun jadi pengalaman buat teman-teman gitu. Gue pun sulit gitu akhirnya lepasin gitu dan kemudian memang ya salah gitu tapi ya itu proses gitu tapi di situ menyadari bahwa ini nggak benar gitu hal-hal begini nggak benar dan itu bisa aja menjadi lebih besar ke depannya tapi ya bersyukur gitu gue bisa belajar supaya itu nggak diulangi lagi gitu dan kemudian menjadi pengalaman aja gitu jadi bisa ngerti gitu bagaimana ketika nanti sharing ke teman-teman anak-anak muda ke generasi lu jangan ngalamin seperti yang gue alamin gitu. Tapi disitulah akhirnya gue menyadari bahwa ya gue pun butuh perhatian, butuh kasih Tuhan. Dan gue pun akhirnya kurang lebih 2008 waktu itu gue akhirnya ya bertobat, gue dibaptis, gue pelayanan lagi. Bersyukur. Akhirnya sampai dengan hari ini ya gue pun bisa bilang gitu. Hal seperti ini nggak apa-apa kita alami gitu supaya menjadi pelajaran gitu. Dia pelajaran buat kita dan nanti akan melengkapi buat teman-teman semua juga gitu. Jadi ya itulah kadang problematika di usia muda banyak hal yang unik gitu. Itu terjadi tapi biarlah itu menjadi pengalaman buat kita. Mantap. Oke, teman-teman boleh nggak kalian sharing gitu ya buat kita semua nih teman-teman gitu. Kan kadang-kala masih banyak orang yang merasa, aduh gue mungkin aja ya, gue nyaman gitu. Sekalipun ini tahu ini salah, ini dosa gitu. Nggak apa-apa lah, ngerokok apa segala macam. Toh di Alkitab nggak ada kan, dilarang merokok, nggak ada gitu. Yang ada hanya di pom bensin gitu. Atau mungkin kayak tadi ya, Fani juga terus pernah terjebak dalam situasi relationship yang bukan berbagi gitu, bukan berbagi berbagi kasih, tapi justru merebut gitu. Berusaha untuk minta dipahami dan lain sebagainya, tapi nggak nemu gitu. Itu kan merasa, gimana gitu. Nah, teman-teman bisa kasih tips nggak supaya kita nggak ngerasa akhirnya kita tuh terus merasa bersalah, terus merasa berdosa, nggak bisa keluar gitu. Nah, kasih tips supaya teman-teman juga bisa yang ngalamin ataupun mungkin betul-betul lain di masa lalu gitu supaya teman-teman bisa keluar juga gitu.
apa sih gitu berkaitan dengan obrolan kita, sehingga ini bisa menjadi menjadi masukan buat teman-teman yang lagi nyaksiin hari. Mungkin dari Stefani dulu. Stefani bisa kasih tips nggak buat kita bagaimana supaya kita tuh nggak terus ada dalam situasi aduh gue dosa, gue bersalah dan lain sebagainya. Agak berat ya sebenarnya pertanyaannya, tapi berdasarkan pengalaman gue sendiri gitu ya, di sisi itu tuh sedikit ngelanjutin yang tadi, dengan kelakuan gue yang kayak gitu tuh akhirnya gue dapet penilaiannya tuh minus dari orang-orang gitu loh. Kalau terlalu ekstrim gitu kan, ya apa sih nih orang gitu, kayak nggak jelas gitu, kayak ini. Dan dari situ tuh ketika gue sadar yang gue lakukan itu adalah salah, tapi di situ gue sadar bahwa Tuhan mengasihi gue dan Dia menerima, mungkin ada beberapa hal yang perlu lo beresin. Yang pertama, lo sadar diri dulu bahwa ya you're precious gitu, lo berharga di mata Tuhan. Jangan rendahin diri lo sendiri. Itu yang paling pertama, karena Tuhan ngelihat lo berharga, Dia ciptakan lo dengan berharga, dengan mulia. Jangan pernah ngerendahin diri dulu di hadapan Tuhan. Yang perlu tuh untuk rendah hati ya. Kalau rendah diri di hadapan Tuhan, mungkin dengan semua kesalahan-kesalahan kita ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu Tuhan sayang sama kita, Tuhan masih ada anugerah pengampunan itu daripada Tuhan, ya udah jangan rendah diri juga gitu loh. Tuhan udah terima kita, mau Tuhan aja udah terima kita, terus kita tuh mau ada alasan apa lagi untuk insecure gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua kesalahan yang udah dibuat, dan ketika lu mau bangkit, yang pertama lu harus mengakui itu dulu bahwa betul gue salah. Karena kalau enggak lu nggak ngakuin, lu pasti akan denial, dan nanti lu akan ada drama-drama lagi gara-gara si A, si B, C gitu. Jadi yang paling pertama itu lo harus tadi ya sama Tuhan gitu, jangan insecure gitu. Tuhan sayang sama lo untuk lo bisa bangkit. Yang kedua, akui kalau memang ada kesalahan, karena itu juga bentuk rendah hati lo bahwa oke, lo mau minta maaf. Yang ketiga, yakin minta tolong sama Tuhan untuk lo bisa melanjutin hari-hari lo yang ada supaya bisa maksimal. Jangan ngelakuin lagi hal-hal yang salah. Dan kalau memang ada kecenderungan untuk lo bisa balik lagi melakukan itu, lo harus cari pertolongan cepat-cepat. Supaya nggak jatuh lagi di kesalahan yang sama. Itu. Wow, keren banget ya. Jadi 3 hal tadi Stefani udah sharing. Yang pertama, ya jangan takut atau ragu untuk datang sama Tuhan gitu ya. Karena balik lagi ya, Tuhan tuh benar-benar tunggu kita. Tuhan tuh selalu kasih kesempatan gitu untuk kita balik sama Dia. Terus yang kedua, harus benar-benar terbuka, open gitu, apa yang menjadi dosa kita, kesalahan kita. Ibarat kalau gue selalu ingat ya ilustrasinya, kalau kita ke dokter kan ditanya gitu, lu tuh apa sih yang lagi dialamin kan? Bersin kayak, atau batuk kayak, atau demam kayak. Nah harus itu dulu kan, baru nanti dokter tahu, oh ini loh obatnya, oh lu ternyata begini gitu. Nah sama gitu, kita juga sama Tuhan harus terbuka gitu, karena Tuhan nggak kayak manusia. Kalau manusia tuh senangnya nyinyir ya, istilahnya gitu kan, senangnya nyinyir, yang diingatnya adalah kesalahan kita, kegagalan kita. 1000 kebaikan kita akan runtuh dengan 1 kesalahan kita, itulah manusia gitu. Tapi Tuhan, 1000 kesalahan yang kita buat, Tuhan tuh tetap accept kita, Tuhan tetap terima kita. Jadi nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil gitu. Mau sebobrok apapun, makanya jelaskan tokoh-tokoh Alkitab juga semua orang gagal. Tokoh-tokoh Alkitab, semua hamba Tuhan juga orang gagal, tapi saat benar-benar mau punya kerelaan untuk datang sama Tuhan, Tuhan pulihin. Terus tadi yang ketiga menarik nih teman-teman, ketika kita tahu titik spot di mana kita rentan gitu, dan kita bisa jatuh lagi di lubang sama, cari pertolongan. Nah balik lagi tadi dengan komunitas supaya ada yang nge-cover gitu. Nah, mungkin kalian udah punya komunitas di gereja dimanapun, atau kita juga welcome, makanya teman-teman kita welcome gitu untuk yuk sama-sama. Jadi kalau lu udah tahu ini titik spot di mana lu rentan, lu harus benar-benar cari komunitas, cari kakak, cari teman yang bisa nge-cover, sehingga bisa saling untuk ngejaga, dan lu nggak terus masuk di kubangan yang sama. Keren, great banget nih Kak, 3 hal tadi ya. Dicatat teman-teman, dilakuin, dipraktekin, dan gue percaya di tahun ini lu bisa benar-benar selesai gitu, sesuai dengan tema kita benar-benar selesai gitu. Keren. Oke, dari brother kita Roya,
lu bisa kasih tips nggak buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang merasakan hal yang berat ataupun mungkin nggak bisa bangkit dari dosa, dari masa lalu, dari sakit hati, kecewa dan lain sebagainya, sehingga bisa menolong teman-teman. Oke, silakan brother. Thank you Bang Sam. Untuk memulai itu saya mau bilang sih, Tuhan itu dekat sama orang-orang yang patah hatinya. Tuhan paling dekat sama orang-orang yang patah hatinya. Bukan berarti Tuhan beda sama yang gak patah hatinya, ya enggak. Tapi begini teman-teman. Gini, waktu saya memutuskan setelah benar-benar 3 bulan tadi melalui itu, setelah saya memutuskan untuk benar-benar terima Tuhan Yesus, saya pikir gini, saya sudah berada di dalam komunitas yang tepat, lingkungan yang tepat, di wadah yang tepat, dalam artian saya rasa udah aman ini. Tapi ternyata masuk dalam komunitas yang saya rasa aman itu, ternyata intimidasi makin banyak gitu. Artinya ya godaannya semakin besar ternyata. Jadi salah satu contohnya gini, waktu saya memutuskan untuk benar-benar serius untuk diperlengkapi Tuhan, itu nggak sedikit tuh teman-teman saya yang dulu, ya artinya teman-teman saya yang kacau dulu, dalam tanda kutip, teman-teman saya yang kacau dulu, yang benar lu telepon, yang benar lu masuk sekolah teologi, yang benar lu yakin lu, masa iya yang mudah-mudahan kayak lu jadi hamba Tuhan gitu. Artinya intimidasi kan, meragukan ya. Meragukan orang-orang yang dulu hidup dengan saya itu meragukan, masa iya sih Royan jadi hamba Tuhan gitu. Sampai sekarang masih banyak yang ragu gitu. Pada nanya, kamu yakin benar kata orang-orang kamu udah lulus? Itu artinya masih banyak yang ragu tentang saya kan. Jadi puji Tuhan sih, kalau Tuhan sudah tempatkan saya sejauh ini, sudah pakai saya sejauh ini, dalam artian gini, waktu saya dengar kata-kata atau kalimat seperti itu, jujur saya sakit hati sih. Sebagai manusia sakit hati kan. Tuhan, saya udah sejauh ini masih ada yang masih ragu ya ternyata. Saya udah sejauh ini tapi masih ada yang ragu. Artinya saya sakit hati. Tapi kembali lagi kalau saya dekat sama Tuhan, ingat kembali teman-teman, firman Tuhan yang bilang juga tuh, ya Tuhan tuh dekat sama orang-orang yang patah hatinya, atau Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Artinya kalau kita ngerasa berdosa, apa yang kita lakukan dulu itu, mungkin iblis pasti semakin kita ngerasa akan semakin baik di hadapan Tuhan, punya relasi yang semakin baik dengan Tuhan, pasti iblis juga tuh semakin gencar juga untuk mengincar kita lagi. Tapi kembali lagi kita mau mengingat kembali bahwa ya Tuhan tuh selalu mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan nggak datang untuk mencari orang-orang yang benar saja, tapi Tuhan datang mencari orang-orang yang berdosa. Ngambil nih, kalau saya ingat dulu dosen saya sama Bang Sam dulu, namanya Pak Heristo aja di kampus, dia bilang gini, waktu ikut kuliahnya dia bilang gini, kalian masuk Tiranus itu atau kalian masuk sebagai hamba Tuhan itu, diperlengkapi Tuhan itu, ibarat tuh tadinya kalian tuh sampah gitu. Tadi itu kalian sampah. Ya jujur, kalau saya ingat ya dulu saya sampah sih sebenarnya. Sampah yang sudah sekarang itu sedang didaur ulang gitu, untuk dipakai menjadi sesuatu yang lebih berharga di matanya Tuhan. Itu tuh jadi biji matanya Allah yang dipakai Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita mau menerima panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan itu. Jadi saya benar-benar mikir gini, iya ya. Tadi itu saya itu kayak ibaratnya sampah yang sama sekali nggak layak di hadapan Tuhan, bau lah, busuk lah, kotor lah. Tapi Tuhan angkat, belatung ya, banyak belatungnya lagi, waduh bau lah. Tapi Tuhan ambil, Tuhan angkat, Tuhan bersihkan, Tuhan daur ulang kembali untuk jadi sesuatu pribadi yang jauh lebih baik. Bukan berarti kehidupan saya sekarang atau kehidupan kami sekarang jauh lebih baik dibanding teman-teman di luar sana, enggak. Tapi satu hal yang perlu saya syukuri secara pribadi adalah kalau sampai saat ini saya bisa bicara seperti ini, artinya saya juga bisa melepaskan hal-hal yang duniawi yang menyakitkan hati Tuhan dulu itu. Kalau sekarang saya sudah bisa lepaskan dan berbicara seperti ini, artinya teman-teman juga pasti bisa. Karena apa ya? Itu juga kembali lagi. Okay. Kalau kita sudah bisa terima Tuhan Yesus dan percaya bahwa kuasanya Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Tapi satu yang penting sih, kita harus peka sama suaranya Tuhan juga. Itu sih. Keren ya, jadi istilahnya gini, Tuhan itu ahli mengubah sampah menjadi permata. Yes. Asik, kayak gitu contohnya. Tuhan tuh ahli mengubah kita yang adalah sampah menjadi permata gitu. Dan yakini bahwa semakin kita hari ini mengalami patah hati, kecewa, luka, itu tanda Tuhan lagi dekat sama kita gitu. Yes. Jadi ini tanda-tanda Tuhan dekat. Tadi kan lu bilang gitu kan, tanda-tanda Tuhan lagi dekat sama kita ketika kita justru
bukan dalam keberhasilan, bukan sekedar kita mencapai banyak hal, tapi justru ketika kita ada di titik down, di titik tadi terendah sekalipun, Tuhan ada gitu. Dan tadi yang Brother Royan sampaikan, lebih baik diragukan manusia, tetapi Tuhan memakai kita. Yes. Daripada kita dipakai manusia, padahal Tuhan nggak kenal kita. Jadi gitu ya. Tuhan nggak kenal kita. Gawat. Siapa lu gitu? Nggak apa-apa gitu. Gawat gitu. Nggak apa-apa diragukan. Wah, tampang begini nggak cocok jadi hamba Tuhan. Cocoknya mungkin jadi apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting Tuhan tetap pakai dan kita berkarya gitu. Yes. Daripada kita udah berkarya sana sini dan sebagainya, disanjung sana sini. Di akhir, di ujung Tuhan bilang, gue nggak kenal lu, sana. Kan nyesek juga ya. Oke, jadi teman-teman, akhir kata, gue mau coba rangkum gitu. Akhirnya intinya adalah nggak ada yang terlambat lah ya gitu ya. Nggak ada yang terlambat, sekalipun lu struggle, lu merasa mungkin wah nggak ada kesempatan lah udah. Nggak ada, gue nggak diperhitungin kok. Keluarga gue reject gue, nolak gue, sahabat nggak ada yang mau nemenin gue, siapa sih gue gitu ya. Dan lain sebagainya. Gereja apalagi, gereja kan pengennya orang-orang baik aja. Teman-teman yakini hari ini yang dengar, siapapun kalian yang punya masalah, yang lagi ada di titik apapun, balik lagi, Tuhan udah selesaikan semuanya, dosa kita, masa lalu, dan semuanya gitu. Sakitan, kekecewaan kita, karena Tuhan datang tadi balik ya, bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Itu kabar baiknya teman-teman. Nah, sekalipun guys, beberapa minggu ini gue pun banyak dapat chatting lah dari sahabat-sahabat dekat gitu ya, entah yang udah married atau yang masih lajang gitu, anak muda. Mereka share cerita tentang kehidupan dan lain, dan mereka ngerasa masih sulit gitu. Mereka masih ngerasa, aduh nggak bisa deh, kayaknya ini udah memang gue kayaknya begini gitu. Gue nggak layak lah, nggak bisa lagi lah, nggak layak lah untuk datang sama Tuhan, untuk melayani dan sebagainya. Jadi obrolan kita hari ini tentunya sudah menjawab gitu ya, tapi nanti di episode berikutnya kita akan kupas ya, kita akan kupas lebih dalam lagi gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih kita memang bisa benar-benar get up gitu. Kita bisa benar-benar, sekalipun mungkin semuanya tuh kayaknya udah hilang gitu, semuanya udah hilang, khususnya dengan pandemi ini juga ya, dengan pandemi ini udah hilang, tapi biarlah nanti di episode berikutnya kita akan sama-sama balik lagi dengan kita bertiga, kita akan sama-sama share lagi, supaya teman-teman memastikan gitu ya, meyakinkan teman-teman bahwa gak ada yang terlambat gitu. Dan kalian, kita semua punya peluang yang sama untuk bangkit, kemudian kita bersiap dan kita berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Gitu guys, gitu ya. Oke, jadi teman-teman terus saksiin sharing kita, obrolan kita di Nah Media ini. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Terus jangan lupa pantengin YouTube channel kita, boleh like, subscribe, dan yang terpenting adalah bagiin ya guys ya, bagiin video ini ke teman-teman kita, anak-anak muda, generasi muda, buat leaders juga nggak apa-apa, supaya yang hari ini mungkin kalian struggle dengan banyak hal, ada kabar baik. Tuhan udah bilang it is finished dan kita udah selesai. Oke? Untuk itu sampai ketemu di episode berikutnya, masih di OTG, kita akan lanjutkan. Dan izinkan gue pulang Samuel dan kedua sahabat gue, siapa ya? Stephanie dan Royan ya. Oke, pamit dan kita ketemu di episode berikutnya. God bless, bye bye, and see you. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati teman-teman.